You've had enough, but the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough, but the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Duet sepadan klop, 3 alasan Renan Silva layak hijrah ke Persib Bandung pada paruh musim. Renan Silva, pemain yang hingga kini kontraknya belum diperpanjang Persik Kediri, sepertinya layak apabila musim depan hijrah ke Liga 1, Persib Bandung ataupun pada bursa transfer paruh musim dibuka. Nama Renan Silva menjadi salah satu pemain kunci Persik Kediri dalam mengarungi pentas Liga 12.022 per 2023. Lihat saja torehannya musim ini, Renan Silva mampu mencetak 8 gol dan 10 assist dari 32 penampilan musim lalu dan sekarang. Kiprah Renan Silva ternyata mampu mengesankan pecinta sepak bola Indonesia. Buktinya, di penghujung musim, Renan Silva dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 1 2019. Meski tampak cemerlang, karir Renan Silva tidak berarti mulus-mulus saja. Renan Silva saat ini harus mulai memastikan kelanjutan masa depannya bersama Persik Kediri yang belum jelas. Kontrak Renan Silva di Persik Kediri akan segera berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sementara pihak manajemen Persik Kediri telah mengutarakan bahwa kontrak Renan Silva belum tentu diperpanjang lagi. Renan belum kami pastikan karena belum ada pertemuan lanjutan. Tapi yang jelas kontrak mereka masih sampai akhir tahun ini dengan Persik, ujar Presiden Persik Kediri. Andai nantinya memang harus meninggalkan petai Kediri, Renan Silva sepertinya tidak perlu khawatir. Reputasinya sebagai pemain terbaik Liga 1 2019 pasti diminati banyak klub lainnya. Salah satu klub Liga 1 yang mungkin cocok untuk jadi pelabuhan baru Renan Silva adalah Persib Bandung. Renan Silva diyakini akan tetap bisa melanjutkan sinarnya jika gabung Persib Bandung musim depan, atau paruh musim sekarang. Persib Bandung telah melakukan sebuah kebijakan besar sebelum gelaran Liga 1 2023 berakhir. Manajemen Persib Bandung memastikan kalau gelandang serang asing, Tyrone Delpino Ramos, tak akan diperpanjang lagi kontraknya musim depan. Hal ini lantas membuat slot pemain asing Persib Bandung lowong 1. Dikarenakan Maditna juga belum tentu diperpanjang kontraknya oleh Persib Bandung, Renan Silva pun sepertinya layak untuk mengisi slot yang ditinggalkan Madinda tadi. Apalagi, Renan posisinya juga sama persis seperti Madinda, yakni gelandang serang, berbekal reputasi peraih penghargaan pemain terbaik Liga 1 2019, Renan sepertinya bisa meningkatkan kualitas permainan Persib musim depan. Tak dipungkiri bila Persib Bandung merupakan salah satu klub yang memiliki reputasi besar di Indonesia. Lihat saja antusiasme pendukung setianya, Bobotoh, yang selalu ramai setiap Persib menggelar laga kandang. Sayangnya, reputasi besar Persib tidak sejalan dengan prestasinya, terutama sejak kasta tertinggi sepak bola Indonesia menggunakan format Liga 1, Persib sama sekali belum pernah merasakan trofi juara. Prestasi paling apik Persib hanya terjadi di Liga 1 2018 lalu. Kala itu Persib yang sudah beberapa pekan memuncaki klasemen, harus mengakhiri kompetisi dengan menempati posisi 4. Melihat fakta tersebut, sepertinya Renan Silva cocok untuk bergabung dengan Persib. Kehadiran Renan diyakini dapat memberikan dampak baik bagi psikologis skuad Maung Bandung. Tinggal dinanti saja, bagaimana kelanjutan masa depan karir Renan Silva. Apakah jika tak diperpanjang Persik Kediri, Renan bakal berlabuh ke Persib? Taktik Bojan Hodak lebih mudah dipahami oleh pemain Persib. Permainan Persib Bandung mulai kembali setelah ditangani oleh pelatih Bojan Hodak. Menurut Kapten Persib, Mark Klok,
taktik yang diminta Bojan Hodak lebih mudah dipahami oleh para penggawa Maung Bandung. Sebelum Bojan Hodak datang, Persib dilatih oleh Luis Milla. Luis Milla memutuskan mundur dari kursi pelatih ketika Liga 1 2023 per 2024 baru berjalan 3 pekan atau tepatnya pada tanggal 15 Juli tahun 2023. Mundurnya Luis Milla membuat kejutan terutama bagi supporter Persib, Bobotoh. Bobotoh tidak menyangka pelatih asal Spanyol itu meninggalkan Persib secara cepat. Manajemen Persib langsung bergerak cepat untuk mencari pelatih baru. Adalah Bojan Hodak yang dipercaya untuk menukangi Persib sejak pekan kelima Liga 1 2023 atau tepatnya pada tanggal 26 Juli tahun 2023. Ex-pelatih PSM Makassar itu sudah menukangi Persib selama 7 pertandingan. Hasilnya, Persib meraih 3 kemenangan, 3 imbang, dan 1 kekalahan. Persib juga kini sedang merasakan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Mulai berkembangnya permainan Persib dikarenakan faktor taktik dari Bojan Hodak yang mudah dimengerti. Mungkin di bawah coach Bojan Hodak taktik yang diterapkannya lebih mudah. Supaya semua pemain tahu bagaimana tugas mereka di atas lapangan. Selain itu, coach Bojan Hodak juga kasih lebih banyak kepercayaan kepada para pemain, ucap Mark Klok. Lantas bagaimana dengan Luis Milla? Luis Milla sejatinya sudah menukangi Persib sejak musim lalu. Musim lalu, Persib finish di posisi ketiga di klasemen Liga 1 2022 per 2023 di bawah PSM dan Persija Jakarta. Sebenarnya Persib digadang-gadang calon juara musim ini. Namun rupanya di awal musim sampai 3 pertandingan ke depan, Persib gagal menang di bawah taktik Luis Milla. Mark Klok tidak bisa bicara banyak tentang ex-pelatih timnas Indonesia itu. Kalau coach Luis Milla juga baik, saya tidak bisa bicara jelek soal dia. Tapi menurut saya, coach Luis Milla bagus dan coach Bojan Hodak juga bagus, ucap Mark Klok. Lebih lanjut ex-pemain Persija itu juga sendenak dengan performa Persib yang terus meningkat. Meski begitu, Mark Klok tetap mengingatkan bahwa perjalanan Persib di Liga 1 2023 per 2024 masih jauh. Ini masih awal dan perjalanan masih panjang sampai akhir musim. Masih ada pertandingan selanjutnya, kata Mark Klok. Rahmat Irianto dipanggil tinggalkan Persib demi misi ke Tiongkok. Rahmat Irianto dipanggil Indra Syafri, akan tinggalkan Persib demi misi ke Tiongkok. Seperti diketahui, Indra Syafri tengah mempersiapkan tim nasional yang akan dikirim ke Asian Games ke-19. Pesta olahraga se-Asia itu akan dilaksanakan di Hangzhou, Tiongkok pada tanggal 16 September hingga tanggal 8 Oktober tahun 2023. Nah, masih ada slot untuk 5 pemain senior dalam skuad Garuda yang harus diisi oleh Indra Syafri, dan ternyata nama-nama pemainnya sudah masuk. 2 di antaranya adalah Jordi Amat dan gelandang Persib Bandung, Rahmat Irianto. Kedua pemain ini sekarang sedang menjalani pemusatan latihan di Surabaya. Mereka akan memperkuat timnas senior untuk FIFA Matchday melawan Turkmenistan di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, Jumat tanggal 8 September tahun 2023. Sementara itu, Indra Syafri sedang mempersiapkan timnya di Jakarta. Mengingat panggilan ke Asian Games, Jordi Amat dan Rahmat Irianto kemungkinan langsung bergabung dengan tim di Jakarta setelah dari Surabaya. Nah, Indra Syafri dan jajaran pelatih timnas proyeksi Asian Games sudah menyusun agenda. Sebelum berangkat ke Tiongkok, para pemain menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Pemusatan tersebut dilaksanakan mulai hari ini, Kamis tanggal 7 September tahun 2023 hingga tanggal 15 September tahun 2023. Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari manajemen Persib apakah Rahmat Irianto akan dilepas ke Asian Games. Jika dapat izin dari klub, maka Rahmat Irianto akan tinggalkan Persib untuk sementara. Setidaknya, Rian sapaan akrabnya akan berada di timnas sampai Asian Games selesai, berarti sekitar 1 bulan. Dilansir dari laman resmi,
Selain Jordi Amat dan Rahmat Irianto, masih ada 3 pemain senior lainnya yang dipanggil Indra Syafri. Pemanggilan pemain itu sudah dikonfirmasi oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Endri Erawan. Sayang, Endri mengaku lupa nama ketiga pemain lainnya. Sementara itu, dengan masuknya Rahmat Irianto, maka ada 3 pemain Persib dalam skuad tim nasional proyeksi Asian Games China. 2 pemain Persib lainnya adalah juga dipanggil oleh Indra Syafri adalah Kakang Rudianto dan Robi Darwis. Kini Kakang dan Robi sudah berada di Jakarta untuk menjalani pemusatan latihan sampai tanggal 15 September sebelum diberangkatkan ke China. Bojan tidak berencana gelar uji coba, ini alasannya. Kompetisi Liga 1 2023/2024 sedang memasuki masa jeda internasional. Setelah memainkan pekan ke-11 melawan Persija, Persib baru akan kembali bertanding pada tanggal 16 September mendatang melawan Persikabo. Artinya, banyak waktu yang dimiliki oleh tim untuk menata kekuatan. Beberapa tim Liga 1 menyiapkan laga uji coba di masa jeda internasional ini. Ditanya soal kemungkinan Persib memainkan uji coba, Bojan Hodak menyebut bahwa besar kemungkinan itu tidak akan terrealisasi, karena Maung Bandung kekurangan pemain, mengingat banyak dari tim awak yang dipanggil timnas. Saya tidak berencana menggelar uji coba karena kami tidak memiliki cukup pemain, keluh Bojan Hodak saat diwawancara oleh awak media seusai agenda latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu, 6/9 sore. Sebaliknya, tim hanya akan berlatih namun ikut melibatkan beberapa pemain dari skuad junior. Pelatih asal Kroasia ini berharap ada pemain yang bisa membuat dirinya terkesan atas kemampuannya. Menurutnya ini jadi momentum bagi pemain muda untuk menunjukkan kebolehan bersama tim utama. Tapi kami akan coba menyatukan beberapa pemain junior untuk berlatih bersama tim utama dari tim junior. Kami akan melihat, semoga ada dari mereka yang bisa membuat kami terkesan dan dibawa ke tim utama, tukas Bojan. Nasib Febri Haryadi di Persib diungkap Bojan Hodak, bagaimana dengan David da Silva? Menghadapi Persikbox 1973 pada tanggal 16 September tahun 2023, Persib mulai berlatih. Termasuk Febri Haryadi yang sebelumnya cedera kini sudah bergabung latihan bersama Persib Bandung. Nasib Febri Haryadi di Persib diungkap Bojan Hodak terkait cedera yang dialami gelandang serang Persib Bandung ini. Kondisi cedera Febri Haryadi diungkapkan Bojan Hodak saat latihan Persib Bandung. Persib kembali latihan bersama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Menurut Bojan Hodak, tidak ada pemain Persib yang cedera serius usai laga melawan Persija pada tanggal 2 September tahun 2023. Memang ada beberapa benturan di laga sebelumnya, tapi semuanya berlatih dengan normal hari ini, ujar Bojan Hodak dilansir dari laman resmi Persib. Soal nasib David da Silva yang baru pulih dari cedera, kata Bojan Hodak, saat ini kondisinya baik. Saat laga Persib melawan Persija, David da Silva masuk di babak kedua tepatnya menit 79. David da Silva mencetak gol ke gawang Persija pada menit 85. David juga tidak merasakan keluhan apapun. Dia merasa baik-baik saja, ujar Bojan Hodak. Bagaimana dengan nasib Febri Haryadi di Persib menyangkut cederanya? Bojan Hodak menjelaskan bahwa Febri Haryadi memang sedikit menderita cedera, tapi dia tetap ikut latihan pada Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Jadi saya rasa semua dalam kondisi fit, kata Bojan Hodak. Sementara itu Kakang Rudianto dan Robi Darwis dipanggil PSSI untuk membela timnas Indonesia untuk Asian Games 2023 Hangzhou, China. Dengan demikian, totalnya Persib ditinggal 8 pemain untuk membela timnas selama masa jeda internasional ini. Pemanggilan Robi Darwis dan Kakang Rudianto oleh PSSI berdasarkan surat PSSI nomor 3506, AGB, 529, IX 2023.
Dalam surat tersebut bahwa Kakang Rudianto dan Robby Darwish diproyeksikan tampil bersama timnas yang akan tampil di Asian Games ke-19 di Hangzhou, China. Bersama timnas Asian Games 2023, Kakang dan Robby Darwish akan mengikuti pemusatan latihan pada 7-15 September tahun 2023. Selanjutnya, mereka akan terbang ke China untuk tampil di Asian Games 16 September-8 Oktober tahun 2023, tulis Persib dilansir dari laman resminya. Kakang dan Robby tambah daftar pemain gabung timnas. Komposisi pemain Persib semakin menipis setelah dua nama kembali dapat memanggil tim nasional. Kali ini Kakang Rudianto dan Robby Darwish diminta bergabung dengan timnas untuk Asian Games. Surat panggilan sudah diterima pihak Maung Bandung. Berdasarkan surat dengan nomor 3506, AGB, 529, IX2023, kedua pemain ini akan tampil di Asian Games ke-19. Pagelaran multi-event ini akan diadakan di Hangzhou, China. Seharusnya ajang ini digelar tahun lalu, tapi China baru membuka diri pasca COVID-19 di tahun ini. Baik Robby dan Kakang sudah tidak terlihat dalam sesi latihan Persib, Kamis, 7/9, pagi. Karena PSSI dalam suratnya meminta para pemain untuk mulai bergabung hari ini, diharapkan yang bersangkutan sudah dapat bergabung pada tanggal 7 September tahun 2023, tulis isi pernyataan surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. Rencananya tim nasional U24 yang disiapkan tampil di ajang Asian Games ini menggelar sesi training center pada 7-15 September. Baru kemudian rombongan tim akan bertolak ke China dan berkompetisi pada tanggal 16 September hingga tanggal 8 Oktober jika lolos ke final. Pemanggilan ini tentu menambah panjang daftar nama pemain yang bertugas membela negara. Sebelumnya ada 6 pemain yang sudah dipanggil: Mark Klok, Rahmat Irianto, Edo Febriansah dan Rian Kurnia merupakan 4 nama yang dipanggil timnas senior Indonesia. Lalu ada Beckham Putra Nugraha yang bertanding di kualifikasi Piala Asia U23 bersama Garuda Muda. Pemain lainnya yang tampil membela negara adalah Daisuke Sati untuk timnas Filipina. Dia disiapkan menghadapi 2 laga uji coba di FIFA Matchday.